Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum belajar, maka baiknya marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai, kita bertemu lagi pada hari Sabtu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Keren sekali. Tepuk tangan untuk semua. Ini semuanya hadir atau ada yang tidak sekolah? Hadir Semua. Hadir semua? Hadir. Itulah mengapa saya senang dengan kelas ini, karena kelas ini itu anak-anak pada rajin sekolah. Hari ini pun tidak ada yang bolos sama sekali kan? Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang menelaah informasi pada teks ulasan. Adakah yang masih ingat apa itu ulasan? Masih Pak. Apa ya Riz? Ulasan ada teks yang berisi penilaian suatu karya. Bagus sekali ya Riz. Terus ada lagi? Ada Pak, ulasan bisa menjadi tolak ukur suatu karya. Maksudnya gimana itu? Gini Pak, kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan suatu karya tersebut. Ya, tepat sekali Ryu. Ternyata ingatan kamu hebat juga ya. Nah, jadi pentingnya ulasan itu adalah sebagai tolak ukur karya itu baik atau tidak, layak atau tidak. Ingat, mengulas itu bukan berarti menghujat suatu karya, tapi mengulas itu adalah kita tahu seberapa jauh layak atau tidaknya karya tersebut. Karena dalam kurun waktu sekarang ini banyak sekali karya-karya yang kurang bagus, apalagi di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Banyak sekali para TikToker, selebgram atau YouTuber, mereka hanya mengejar konten semata. Mereka hanya mengejar jam tayang semata, tidak mementingkan karyanya layak atau tidak. Yang penting pundi-pundi rupiah masuk ke dalam kantong. Nah, itulah merupakan karya yang baik. Karena suatu karya yang baik adalah harus menghibur dan mendidik. Itulah karya yang baik. Menghibur hukum bukan karya, mendidik hukum juga bukan karya. Harus ada dua unsur yang berbeda tersebut. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan pada teks ulasan. Bisa lihat di layar di sini? Lihat semuanya? Bagus. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan pada teks ulasan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, kita belajar teks ulasan tidak semata-mata hanya belajar. Ada tujuannya. Tujuan yang kita capai ada 3. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan mampu menelaah struktur pada teks ulasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis kaidah kebahasaan pada teks ulasan. Dan yang ketiga,
mampu menentukan kalimat yang mengandung majas metafora pada teks ulasan. Jadi pembelajaran kita hari ini, pertemuan kedua pada teks ulasan, yaitu kita akan mengacu pada 3 tujuan. Yang pertama, kalian harus mampu menelaah struktur pada teks ulasan. Yang kedua, mampu menganalisis kaidah kebahasaan pada teks ulasan. Dan yang ketiga, mampu menentukan kalimat yang mengandung majas metafora pada teks ulasan. Hanya ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya, untuk sekarang kita akan belajar menelaah struktur teks ulasan dan kaidah kebahasaan pada teks ulasan. Di sini ada yang tahu apa itu struktur? Saya Pak. Topik? Struktur itu kerangka Pak. Ya, betul sekali. Struktur itulah kerangka. Dalam sebuah karangan, membuat suatu karangan atau apapun itu karya, pasti ada kerangka terlebih dahulu. Kerangkanya. Seperti kita membuat bangunan atau fondasi rumah, pasti ada kerangka heula. Bikin kerangka dulu. Fondasinya heula, rangkainya seperti apa, desainnya seperti apa. Dalam teks ulasan juga ada kerangkanya. Nah, terus apa saja struktur teks ulasan? Struktur teks ulasan apa saja? Betul sekali. Jadi satu kali lagi, apa saja struktur teks ulasan? Struktur teks ulasan itu memuat di sini ada penjelasannya. Identitas karya. Yang pertama pada struktur teks ulasan adalah identitas karya yang disebutkan oleh kalian. Nah, identitas karya di sini berkaitan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh karya yang diulas, misalkan judul, penulis, penerbit, dan lain-lain. Kalau kalian membaca suatu buku, pasti di sana akan ada penulis, pengarang, editor, tahun terbit, penerbit, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan identitas. Kalau film, ada sutradara, ada aktor, ada penulis naskah, ada produser, ada PH yang mengeluarkan. Itu disebut dengan identitas karya. Sama dengan lagu, identitasnya lagu, oke. Siapa pengarangnya, saha grup band, siapa menciptakannya, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan identitas karya. Dalam struktur ulasan harus ada identitas karya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini, ini berisi gambaran umum sebuah karya atau benda yang diulas. Gambaran umum dapat berupa nama, kegunaan, atau sebagainya. Biasanya letak orientasi ini terdapat pada awal cerita. Kalau dalam sebuah novel itu pada bagian awal paragraf, biasanya seperti itu. Menceritakan tokoh ini seperti apa, rancangannya seperti apa, itu adalah orientasi. Lebih ke arah sinopsis. Selanjutnya yang ketiga, sinopsis. Yang ketiga, sinopsis merupakan ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Sinopsis biasanya disusun secara kronologis. Dengan adanya sinopsis, pembaca akan memperoleh gambaran atau singkat mengenai isi karya yang diulas. Sinopsis ini, kalau dalam sebuah film ini seperti trailer. Kalau kalian akan menonton film apapun itu, pasti yang pertama kalian akan melihat trailer heula. Sehingga kumaha trailer rame henteu dalam sebuah sinopsis, tapi tidak keseluruhan. Kenapa tidak keseluruhan? Karena agar membuat para pendengar atau penonton penasaran filmnya. Kalau misalkan sinopsis diceritakan awal sampai akhir, itu bukan sinopsis lagi namanya. Itu mah alur cerita. Sinopsis hanya menggambarkan saja agar orang lain itu penasaran terhadap karya tersebut. Kalau sebuah film akan ingin menonton film tersebut. Kemudian yang keempat, analisis atau tafsiran.
Nah, bagian analisis berisi paparan mengenai keberadaan unsur-unsur karya yang diulas. Misalnya komponen yang diulas, tema, alur, atau penokohan. Ini adalah menganalisis atau tafsiran. Kalau karya pasti ada tema mana? Ini temanya tentang apa? Alurnya bagaimana? Kemudian tokohnya seperti apa dan karakternya seperti apa? Dalam mengulas sebuah karya. Pas dalam pemahaman gimana kalau lukisan? Itu ada karakternya lukisan juga sebetulnya. Pelukis pun juga ada terselip di sana lukisan ini teh memuat tentang apa, konten apa, maksudnya, amanatnya apa lukisan ini. Tidak semata-mata pelukis itu membuat lukisan, tidak, tapi ada sebuah terselip makna dalam lukisan tersebut. Seperti dalam poster, ada gambar bumi bulat, tapi mata akan menangis. Itu adalah apa maknanya? Bumi sedang menangis berarti sedang bersedih bumi itu. Kita kan tahu lukisan dalam lukisan pasti akan mengetahui seperti itu. Kemudian selanjutnya evaluasi. Bagian evaluasi berisi paparan mengenai keunggulan dan kelemahan karya yang diulas. Penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan karya biasanya disertai beberapa bukti dalam karya yang diulas. Evaluasi itulah biasanya bagian-bagian akhir. Ini merupakan sebagai bukti yang karya yang diulas dengan menuliskan lagi teks-teks yang ada dalam sebuah ulasan. Kemudian rangkuman atau rekomendasi. Nah, ini merupakan bagian terakhir pada teks ulasan, yaitu berupa rekomendasi. Bagian ini merupakan bagian penutup yang memuat ulasan akhir berupa simpulan karya tersebut. Pada umumnya, bagian ini juga berisi ajakan pengulas kepada pembaca untuk membaca atau menikmati karya yang diulas secara utuh, bukan hanya melihat ulasannya, tetapi melihat karyanya. Bagian rangkuman ini bersifat opsional, boleh ada atau boleh tidak. Mengapa boleh ada boleh tidak? Karena sudah terangkum oleh sinopsis tadi, sudah terangkum oleh analisis tadi, dan sudah terangkum oleh evaluasi. Jadi untuk rangkuman ini boleh ada atau boleh tidak. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan pada teks ulasan. Di sini ada konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Contohnya di sini sudah ada. Ia menyadari bahwa kekagumannya itu hanya pada ilmu pengetahuan. Di sini ada kata bahwa. Konjungsi penerang. Konjungsi adalah kata menggabungkan dua kalimat menjadi satu, itu disebut konjungsi atau kata penghubung. Contoh yang kedua, seorang keturunan pribumi yakni Minke yang sering diolok-olok. Di sana juga tertera yakni, kata penghubungnya atau penghubung temporalnya digaris bawahi. Yang ketiga, contoh ketiga, pada buku bumi manusia yaitu monokromo pada akhir abad ke-19. Yang selanjutnya tolong dibaca. Ada dua kondisi penyebab, yaitu karena dan sebab. Contohnya dibaca lagi. Karena ini adalah merupakan kondisi penyebab, ada sebabnya. Nah. Kemudian dibaca lagi. Sebab film ini bagus sekali. Selanjutnya konjungsi temporal. Kalau konjungsi temporal ini lebih ke arah waktu, arah tempo. Sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Ketika kata ini menunjukkan urutan waktu, sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Semua menunjukkan urutan waktu. Contoh. Coba dibaca lagi. Semenjak sepeninggal ayahnya, anak itu jarang
akan keluar rumah. Ada kata semenjak. Waktunya jadi setelah ayahnya meninggal, anak itu jadi murung waktunya. Kemudian ada waktu air mata jatuh dari pipinya. Kemudian dengan langkah loncat dia berjalan menuju ke pemakaman. Setelah itu ada kata waktu juga. Setelah diskusi mereka kembali ke sekolah. Jadi ini menunjukkan waktu karena konjungsi temporal dan tempo atau menunjukkan tentang waktu. Yang terakhir kaidah kebahasaan adalah majas metafora. Majas metafora ini adalah perumpamaan membandingkan suatu dengan suatu hal lainnya. Contoh, ya. Di sini buah hati. Buah hati sebutkan untuk panas. Ada lagi contoh yang kedua. Besar kepala. Sebutan untuk orang-orang yang sombong. Ada lagi selain ini, buah hati, besar kepala, banyak lagi. Buah bibir adalah bahan pembicaraan atau gosip. Ada lagi selain ini? Anak bawah. Terus lagi? Keras kepala, tangan panjang itu merupakan majas metafora. Menyebutkan suatu tapi dengan membandingkan dengan hal yang lainnya. Mengerti sampai sini? Mengerti, bagus. Jika sudah mengerti, tidak ada yang ditanyakan? Sekarang silakan buat kelompok. Grup berkelompok masing-masing. Tugas kalian adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks ulasan. Teks ulasannya adalah ulasan film Miracle in Cell nomor 7 versi Indonesia. Di sini ada teks-teksnya. Silakan. Ini teks untuk teksnya. Kalau kurang jelas di dalam kertas, saya sudah kirim lewat WA di grup. Ini adalah KPD-nya. Silakan tunjuk ketua kelompok 1 untuk nanti dipresentasikan hasilnya. Dia satu kelompok 1 orang yang presentasi perwakilan ketua saja. Nah, ini teks ulasannya sudah ada, bisa kita sudah ada. Oke, sih tahu ya. Nah, ini apa namanya? Kami tidak tahu. Silakan untuk dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan ya.
Jadi analisis beberapa kebulan kemudian setelah mengumpulkan beberapa temuan tanding, namun diberitakan dengan pembelian hati, Ya kelompok sabar itu. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 berarti kelompok 1. Oh, yang bawah. Iya, Pak. Bahwa aku tidak mau tahu sih. ya mana ketika karena aja tah waktunya 10 menit lagi ya. Pak. Silakan untuk saling kerjasama untuk LKPD kondusinya cukup satu saja contohnya. Kalau tidak ada tinggal disangka saja, misalkan kalau misalkan Pak kondusi penyebab karena tidak ada tinggal disangka saja. Kalau tidak ada kalian hanya menganalisis yang ada saja, misalkan Pak konduksi temporal, misalkan semenjak tidak ada, tinggal dicatat aja. Seperti itu. Gampang kok. Karena naon tiba terlambat terlambat terus ya sejak
kurang weh. Ah, iya teh. Akhirnya. Kemudian beberapa bulan kemudian tinggal sejak semenjak yaitu yakni sejak semenjak yakni kemudian semenjak kenapa kita kemudian Budayanya biasa aja bro. Bisa yakin. Kalau kosong dicakar saja. Kalau misalkan tidak ada, misalkan majas, metafora tidak ada, tinggal dicakar saja. Kalau kosong. Sudah selesai belum? Seperti itu saya kasih waktu lagi kurang lebih 5 menit lagi untuk
Waktunya tinggal 2 menit lagi ya untuk pengerjaan AKP. Setelah selesai pengerjaan AKP ini, lalu kalian presentasikan satu kelompok satu. Nanti dicari perwakilan dari tiap kelompok oleh ketua kelompoknya untuk dibacakan hasil pengerjaannya. Misalkan kelompok siapa, silakan ditunjuk dulu untuk ketua kelompoknya. Kelompok satu siapa, kelompok siapa, kelompok tiga siapa, kelompok empat siapa, kelompok lima siapa, sampai kelompok 6 siapa. Nanti satu orang untuk membacakan perwakilan dari tiap kelompok. Kalau untuk struktur ini, tiap kelompok maju ke depan untuk menuliskan di dia di papan tulis. Misalkan manusia penerangan awal, tuliskan. Kalau untuk nah, waktunya sudah selesai. Nah, ya, nah, bagus sekali. Silakan kelompok satu, mana kelompok satu? Kelompok satu, silakan bacakan hasilnya untuk struktur identitas karya sambil berdiri. Anda, silakan Anda. Banyak penyandang disabilitas sudah menderita seperti ayahnya karena kedua membantu rumah. Ini yang identitas karya. Identitas karya kenapa? Yang identitas karya. Identitas karya sutradara Pak. Ya. Sutradara Agung Bramantio, produser Frederica, penulis Alim Studio. Didasarkan dari Miracle in the Cell, dituju oleh Nikuan Chu. Pemeran Novi Bastian, Desiela, Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, Rika Kelena, Indra Jaya, Rian Domani, Denny Sumargo, Mawar Bejo. Penata musik Purwacaraka, sinematografer Yunus Pasola, penyunting Sentot Said, perusahaan produksi Falcon Pictures, tanggal rilis 8 September 2022, durasi 145 menit, negara Indonesia, bahasa Indonesia. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Jadi identitas karyanya sutradara Hanung Bramantio, produsernya Frederica, penulisnya Alim Studio. Ini adalah film diambil dari Miracle Kisah Menuju oleh langsung dari film Korea. Nah, sekarang kelompok 2 struktur orientasi. Silakan kelompok 2 untuk berdiri. Silakan yuk. Orientasinya. Saudara Jack adalah seorang penjual bakwan berumur 20 tahun yang menyandang disabilitas intelektual serta ayah bagi putri Ika Kartika. Suatu hari tahun 2002, dia berteriak melihat anjing peliharaan melewati Wibisono, anak pelanggannya, mati ditabrak motor, namun disalahpahami sebagai dia yang membunuhnya. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 sinopsis. Silakan, Fatan. Dodo dibawa ke sebuah rumah di mana ia diperlukan secara kasar oleh petugas serta sipir bernama Hendro Sanusi karena ia akan tidak patuh dan terbelalak. Ia ditaruh di sel nomor 7 yang sudah dihuni Japra, Forman, Effendi, Zaki, Yunus, Bewok, Atmo, Geprek, dan Asrul Bulek. Dengan cepat mereka bersahabat. Bagus sekali. Silakan tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kelompok 4 analisis.
Oh, aduh. Beberapa bulan kemudian, setelah mengumpulkan beberapa bukti konkret, Hendro mengajukan banding. Namun ini bertepatan dengan kembalinya Ayah Melati William sebagai gubernur, di mana ia mengatakan hubung kekerasan anak dan berarti kesempatan keluar sangat kecil. Ya, bagus sekali untuk kelompok 4, tangan lagi. Kelompok 5, evaluasi. Siapa kelompok 5? Yaris, silakan Yaris. Untuk struktur evaluasi pada kalimat dalam teks ini adalah pada tahun 2019 Kartika dewasa mengajak Japra dan teman-teman yang sekarang sudah bebas untuk ke pengadilan terakhir Dodo sebab ia sudah menjadi pengacara. Bagus sekali, tepuk tangan lagi. Kelompok yang ke-6, rangkuman. Silakan Hasan. Setelah menceritakan sisinya serta didukung kesaksian Hendro, ia menangis sambil menegaskan lebih banyak bukti-bukti, terutama bahwa hasil otopsi Melati tidak menunjukkan kekerasan fisik atau seksual. Ia juga berargumen bahwa banyak penyandang disabilitas sudah menderita seperti ayahnya. Pada akhirnya, Dodo dinyatakan tidak bersalah. Keluar dari pintu gerbang lapas, Kartika melihat ayahnya terbang keluar lapas dengan balon udara sesuai mimpinya untuk terbang bertemu istrinya. Simbolisme akan ketiadaannya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Itulah tentang struktur. Sekarang ke depan untuk satu orang ya, tiap kelompok untuk tuliskan di sini kaidah pembahasannya. Yang pertama kelompok 1, silakan ke depan. Topik, oleh siapa saja? So, benar? Tulis di depan tempat tulis. Konjungsi penerang. Ya, bahwa pukul 1. Kelompok 2, silakan untuk siapkan perwakilannya untuk depan lagi, tuliskan. Harus isi. Bagus banyak. Tulisan dia. Ya, bagus sekali, terima kasih Andra. Konjungsi bahwa banyak penyandang disabilitas sudah menderita seperti ayahnya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 siapa? Ya. Tuliskan. Ya, nomor 2 yakni. Sip, bagus sekali. Kelompok 2, konjungsi yakni. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Tuliskan bersama yang ada. Konjungsi apa? Ya, sip, bagus
bagus sekali. Baik, anak-anak semuanya, pembelajaran mengenai struktur teks ulasan dan kaidah kebahasaan ulasan sudah selesai, dan saya harap kalian sudah sangat bisa sekali. Untuk penilaiannya sangat bagus sekali, semuanya dapat nilai A. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk materi selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar cara menulis teks ulasan dengan baik sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Sekian pertemuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.